Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat Masjid Saleh Hawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita membahas tentang tafsir surat Hud ya. Ini di antara pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru ayatih, yaitu agar mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan tujuan utamanya adalah untuk ditadaburi. Kalau sudah ditadaburi dipahami, maka kemudian diamalkan kandungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surat Hud ya. Surat Hud dikenal dengan nama Hud, surat Hud, tidak dikenal dengan nama yang lainnya. Ada sebagian surat namanya sampai 2 sampai 3 ya. Beberapa nama, tetapi kalau surat Hud namanya cuma surat Hud dan tidak dikenal memiliki nama yang lainnya. Dan dalam beberapa hadis disebutkan tentang penamaan surat Hud. Seperti an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akri'ni surat Hud. Ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku surat Hud wa surat Yusuf, dan bacakanlah juga kepadaku surat Yusuf. Al-hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di sini surat Hud disebut dengan surat Hud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, satu hadis namun diperselisihkan tentang kesahihannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Sungguhnya surat Hud dan yang semisalnya telah menjadikan aku beruban. Telah menjadikan aku beruban. Suatu hari Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad syibta." Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebab ubannya. Kata Rasulullah SAW, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Sungguhnya surat Hud dan yang semisalnya telah membuat aku beruban. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang semisalnya adalah surat Hud, wal Waqiah, surat Al-Waqiah, wal Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Ya, dalam riwayat yang lain surat Al-Qari'ah, Al-Haqqah, dan Sa'ala Sa'il, yaitu semua surat-surat tersebut berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Hud juga disebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Surat-surat ini membuat Nabi beruban. Namun sebagaimana kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW ubannya tidak banyak. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi ubannya tidak sampai 20 helai. Tidak sampai 20 helai. Sebagian di Anfaqah di bawah sini, sebagian di jambang beliau, dan sebagian di kepala beliau. Tapi jumlahnya tidak sampai 20 helai sebagaimana disebut dalam hadis-hadis tentang Syama'il Muhammadiyah. Uban-uban tersebut sebabnya adalah karena Rasulullah SAW memikirkan dahsyatnya hari kiamat. Namun sebelum saya katakan, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadis ini sahih, sebagian mengatakan hadisnya munqati karena dari riwayat Ikrimah dari Abu Bakar, sementara Ikrimah tidak bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, meskipun diperselisihkan tentang sanadnya, tetapi ini adalah hadis-hadis tentang targhib dan tarhib, dan para ulama yatasahhalun, bermudah-mudahan tidak terlalu tegas dalam hadis-hadis seperti ini ya. Sehingga sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mengatakan hadisnya sanadnya terputus ya. Intinya hadis ini Rasulullah menamakan surah Hud dengan nama Hud. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Sungguhnya surat Hud telah membuat aku menjadi beruban. Kenapa beruban? Karena tadi
ketika Rasulullah SAW mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kebangkitan, maka beliau ditimpa dengan kesedihan dan kegelisahan. Dan orang yang sering ditimpa dengan kesedihan, kegelisahan, cepat beruban. Benar atau tidak? Benar. Dalam satu hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarin su. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk, wa min zaujatin tushayyibuni qabla al-masyib, dan aku berlindung dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Aku berlindung dari istri yang buat aku beruban sebelum waktunya. Sudah hafal doa itu belum? A'udzubika min zaujatin tushayyibuni qabla al-masyib. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari istri yang menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Coba. Sebagian beruban sebelum waktunya. Itu menunjukkan bahwasanya kalau istri enggak beres, cepat bikin orang apa? Beruban ya. Tapi kalau istri beres, insya Allah ubannya lambat. Tapi intinya Rasulullah SAW beruban karena memikirkan dahsyatnya hari kiamat yang disebutkan dalam kandungan surat Hud dan semisalnya seperti surat Hud, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Amma yatasa'alun, Idza syamsu kuwirat, dan surat-surat yang Sa'ala Sa'ilun, surat-surat yang semisalnya yang isinya tentang dahsyatnya hari kiamat. Baik. Ini terkait dengan nama surat. Ini namanya surat Hud. Kemudian terkait dengan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Sering saya sampaikan bahwasanya surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada yang namanya surat Makkiyah, ada yang namanya surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Namanya surat Makkiyah. Atau ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah atau ayat Madaniyah itu yang turun setelah Nabi berhijrah, meskipun turunnya di Mekah. Contohnya seperti firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini turun di mana? Ketika turun di padang Arafah ketika Nabi sedang berhaji, Hajatul Wada. Ya. Turun di Mekah, tetapi dia adalah ayat Madaniyah. Kenapa ayat Madaniyah? Karena turun setelah Nabi berhijrah, yaitu di tahun 11 Hijriyah atau di tahun 10 Hijriyah ketika Nabi berhaji, haji wada, tahun 10 Hijriyah. Ya. Jadi 10 tahun setelah Nabi berhijrah turun ayat ini. Meskipun lokasinya turunnya di Mekah, tetapi karena turunnya setelah Nabi berhijrah, maka adalah ayat Madaniyah. Ini contoh penamaan surat atau ayat dinisbahkan kepada tempat, tetapi hakikatnya terkait dengan waktu. Paham? Penamaannya terkait dengan tempat, tetapi ternyata hakikatnya terkait dengan waktu. Jadi namanya surat ayat Madaniyah bukan berarti harus turun di Madinah. Namanya ayat Makkiyah tidak harus turun di Mekah, tapi kalau ayat Makkiyah rata-rata di Mekah karena Rasulullah SAW memang lama di Mekah. Intinya ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Dan surat Hud, surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Perlu kita sebenarnya pengetahuan tentang surat Makkiyah dan Madinah tidak begitu penting dari sisi hukum, tetapi ketika kita tahu surat ini atau ayat ini adalah Makkiyah, kita tahu nuansa Nabi dan para sahabat ketika itu. Berarti Nabi dan para sahabat sedang berdakwah di kota Mekah, sementara mereka diintimidasi, diteror, gangguan, banyak yang sebagian sahabat dibunuh, sebagian sahabat disiksa, harta mereka dirampas ya. Sehingga ketika kita tahu nuansa surat Makkiyah di mana kondisi Nabi seperti itu dan audiensnya kebanyakanlah orang-orang kafir Quraisy. Audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan ini adalah nuansa rata-rata surat-surat juz amma. Surat-surat juz amma itu rata-rata surat Makkiyah. Makanya pembahasannya topiknya tentang hari kiamat, tentang iman kepada Al-Quran, tentang iman kepada Rasulullah sebagai seorang Rasul. Kenapa? Karena 3 perkara ini diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Berbeda ketika kita bahas tentang surat-surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah. Nuansanya tentang hukum-hukum karena audiensnya adalah para sahabat, kaum Muhajirin, kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah.
Nah, surat Hud adalah surat Makkiyah, turun ketika Nabi sedang di Mekah dan menghadapi kesulitan, menghadapi gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka para ulama mengatakan di antara fungsi surat Hud adalah tasliyah bagi Nabi. Tasliyah itu maksudnya pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam surat Hud dikisahkan tentang kisah nabi-nabi yang ditolak oleh kaumnya. Seperti kisah Nabi Hud, seperti kisah Nabi Nuh. Sehingga menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bukan kamu yang pertama kali ditolak oleh kaummu. Sungguhnya telah berlalu nabi-nabi sebelum engkau yang mereka juga ditolak oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dihinakan oleh kaumnya. Bahkan dalam surah Hud disebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun, yang juga dihinakan oleh kaumnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, Allah mengatakan setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, kata Allah, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Rasulullah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surat-surat ini, surat Hud, memberi hiburan kepada Nabi agar Nabi bersabar dan hiburan bagi para sahabat, karena surat ini akan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat sehingga mereka tetap tegar ketika berdakwah di masa-masa sulit. Ketika ada kisah nabi-nabi terdahulu yang juga pernah mengalami apa yang mereka rasakan sekarang ini, menjadikan mereka semakin bersabar. Makanya di antara tujuan utama dari surat Hud adalah tasliyah, yaitu pelipur lara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah seluruh ayat dalam surat Hud adalah Makkiyah? Sebagian surat ada yang langsung turun sekaligus seperti Al-Fatihah. Ya, seperti surat Al-Asr, terutama surat-surat pendek. Sebagian surat enggak. Turun sebagian, nanti sebagiannya di waktu yang lain. Contoh surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama turun cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian berhenti. Kemudian banyak kejadian-kejadian, baru turun ayat-ayat berikutnya nanti belakangan. Sama seperti surat Al-Baqarah, tidak semua gelondongan turun sekaligus, tidak. Sebagian turun nanti belakangan diselipi dengan surat-surat yang lain, baru kemudian ada ayat yang lain. Makanya untuk urutan ayat dalam Al-Quran, maka itu adalah wahyu dari Allah. Nanti turun ayat, Rasulullah mengatakan, ij'al hadhihi, jadikan ayat ini di bawah ayat ini. Jadikan ayat ini di bawah ayat ini. Rasulullah yang tentukan. Rasulullah yang tentukan. Jadi tidak semua surat gelondongan langsung turun sekaligus. Sehingga ada kemungkinan surat, dalam surat tersebut ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Itu mungkin terjadi. Contohnya sebenarnya Allah mengatakan seperti surat Hud. Surat Hud asalnya ayat surat Makkiyah. Artinya seluruh ayat dari awal sampai akhir sepakat para ulama Makkiyah. Cuma mereka khilaf tentang 3 ayat. Tentang 3 ayat, yaitu ayat yang 12, ayat 17, ayat 114. 3 ayat ini apakah Makkiyah atau Madaniyah, ada khilaf. Terutama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Ayat ini banyak ulama mengatakan di ayat Madaniyah, karena turun ayat ini ketika kasus seorang sahabat di kota Madinah yang mencembui seorang wanita, tidak digauli, kemudian dia ketakutan, kemudian datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku." Karena dia merasa bersalah. Dan itu terjadi di kota Madinah. Kemudian turun ayat ini. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di penghujung hari, pagi, petang maupun sore hari, ya. Dan sebagian malam hari, di pagi hari, petang hari dan di malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini turun ketika terjadi kasus di kota Madinah. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini ayat Madaniyah. Meskipun dia terdapat di sela-sela surat Hud. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Hud secara totalitas, secara asal adalah surat Makkiyah, kecuali ada beberapa ayat yang diperselisihkan, di antaranya adalah ayat yang tadi saya sebutkan. Baik. Kita masuk pada ayat pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alif lam ra. Ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang dibaca per huruf bukan sebagai kata. Makanya dibacanya bukan alif seperti alif lam mim, tidak dibaca alam, tapi alif lam mim dibacanya per huruf, ya. Seperti toha tidak dibaca toh misalnya. Bacanya bukan sebagai kata, tapi sebagai huruf. Alif lam mim sad, sad qaf. Alif lam mim sad, ya. Yasin bukan dibaca yas tapi yasin. Para ulama khilaf tentang maksud daripada ayat-ayat yang seperti ini, al-huruf al-muqatta'ah. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, dia tidak ditafsirkan sebagai suatu kata karena dia adalah dibaca per huruf. Dibaca per huruf, bukan dibaca sebagai apa? Kata. Seandainya dibaca sebagai kata, maka mungkin bisa ditafsirkan. Mungkin bisa ditafsirkan. Ada yang mengatakan singkatan dari beberapa kata-kata, tapi intinya pendapat yang lebih kuat, ayat-ayat tersebut yang disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca per huruf, yang didatangkan di awal-awal surat, fungsinya adalah sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang kalian mahir tentang huruf-huruf tersebut dan kalian berbicara dengan huruf-huruf tersebut, tapi kalian tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Jadi seperti alif lam mim, kalian orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Nadhr bin Harith, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semuanya bisa baca huruf hijaiyah. Tetapi mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Sehingga ini semakin menguatkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Ya, bukan karangan Muhammad, tapi dia dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf-huruf muqatta'ah tersebut sebagai peringatan Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan demikianlah banyak nabi-nabi yang Allah turunkan mukjizat kepada mereka terkait dengan sesuatu yang lagi viral atau booming ketika zaman tersebut. Contohnya Nabi Isa alaihissalam diutus di zaman ketika itu lagi viral masalah pengobatan. Orang lagi booming tentang pengobatan, ya. Kemudian ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu penyakit sopak dan penyakit buta. Ternyata Nabi Isa bisa menyembuhkan. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Sehingga dia punya mukjizat yang mengungguli orang-orang tatkala itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam lagi viral tentang ilmu sihir. Orang lagi gandrung ilmu sihir. Orang pada bangga kalau jago ilmu sihir. Tahu Nabi Musa alaihissalam didatangkan oleh Allah mukjizat yang bukan sihir. Tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengungguli semua para penyihir, ya. Makanya para penyihir tahu ini bukan sihir, makanya mereka beriman kepada Nabi Musa. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam mengungguli sihir dan bukan sihir. Sesuatu yang seperti sihir tapi bukan sihir. Dia mengungguli apa? Sihir. Kemudian juga seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diutus di zaman lagi gandrung tafsir mimpi. Banyak orang yang pandai menafsirkan mimpi. Tetapi tidak ada yang menafsirkan mimpi 100% benar. Pasti ada salah-salahnya. Kadang benar, kadang salah. Mungkin 80% benar, 20% salah. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan oleh Allah. Wa nu'allimuka min ta'wilil hadits. Ya. Allah kami mengajarkan kepada engkau tentang ilmu tafsir mimpi sehingga Nabi Yusuf kalau mentafsirkan 100% benar. 100% benar, ya. Sehingga akhirnya dia memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya ketika itu. Seperti juga sebagian orang menyebut tentang mukjizat Nabi Hud. Nabi Hud diutus suatu kaum yang sangat kuat. Kaum Ad itu adalah kaum yang sangat kuat. Yang mereka bangga dengan kekuatan mereka. Mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada yang lebih kuat. Disebutkan dalam buku tafsir, kalau kaum Ad ingin ngamuk pada kampung yang lain, dia cuma ngutus satu orang aja. Jadi misalnya mau hancurin ceger, kirim satu orang aja. Enggak usah banyak, satu orang aja. Tapi kuat banget, dia bisa angkat batu, kelempar orang, saking kuatnya. Sambil dia mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat daripada kami? Tapi Nabi Hud pernah tantang mereka dan mereka tidak bisa mencelakakan Nabi Hud. Nabi Hud sendirian
Kata Nabi Hud, "Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun." Kalian seluruhnya kumpul bikin masalah sama saya dan enggak usah tunggu-tunggu. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah dan mereka tidak mampu mencelakakan Nabi Hud padahal mereka jago-jago. Karena Nabi Hud mengungguli kekuatan mereka. Di antaranya dia lagi viral tentang kekuatan, di antaranya mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran, karena di zaman Nabi SAW lagi viral tentang balaghah, tentang bahasa Arab, tentang syair-syair, lagi viral. Itu yang dibangga-banggakan oleh mereka. Siapa yang ahli bahasa, ahli balaghah, ahli syair, maka dia orang hebat. Bahkan ada lomba-lomba syair ya. Sampai sekarang orang Arab seperti sekarang orang syair dikasih hadiah. Lomba syair sampai sekarang masih ada. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qur'an yang bukan syair. Kalau kita lihat susunan Al-Qur'an bukan syair, tapi lebih hebat daripada syair dan diakui tentang balaghahnya oleh orang-orang ketika itu. Sehingga mereka ketika mendengar firman Allah tentang Al-Qur'an, banyak di antara mereka langsung masuk Islam begitu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jubair bin Mut'im, ketika dia pergi ketemu Nabi SAW, dia masih kafir, dia dengar Nabi baca dalam solat maghrib firman Allah, am khuliqu, dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku lepas. Dan itu sebab dia masuk Islam. Dan banyak sahabat begitu dengar ayat-ayat Allah langsung masuk Islam. Karena mereka tahu ini bukan syair, ini bukan seperti yang tersebar di masyarakat. Ini hebat ya. Ini perkataan yang hebat. Dan ini yang bisa mengetahui tentang indahnya Al-Quran adalah orang-orang yang mahir berbahasa Arab. Makanya Allah tantang kepada orang-orang Arab yang mereka lagi viral tentang ketika itu tentang jago bahasa Arab untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran dan mereka tidak mampu. Ya. Fa'tu bi suratin mithlihi. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin. Datangkan satu surat, enggak mampu, datangkan 10 surat, datangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Kata Allah, qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak mampu mendatangkan meskipun mereka saling bahu-membahu. Ini pendapat yang Allah alam lebih kuat tentang al-huruf al-muqatta'ah, alif lam ra, alif lam mim, yasin, qaf, sad, nun dan yang lainnya tidak perlu kita tafsirkan karena tidak dibaca sebagai kata tetapi dibaca per huruf, sehingga ini hanya sebagai peringatan, sebagai muqaddimah dari suatu surat bahwasanya surat ini yang dibacakan oleh Muhammad tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian mampu bisa mengucapkannya, wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Namun kalian tidak mampu mendatangkan yang semisalnya, pertanda bahwasanya surat-surat dalam Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pencipta alam semesta. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun uhkimat ayatuhu." Kitabun, suatu kitab itu Al-Quran. Kata Al-Alusi didatangkan dengan tanwin li ta'zim, untuk untuk pengagungan. Ini metode bahasa Arab. Kadang-kadang dikasih tanwin sebagai bentuk pengagungan. Artinya kitabun, kitab inilah kitab yang agung, kitab yang agung. Uhkimat ayatuhu, yang disusun dengan rapi. Ihkam secara bahasa Arab artinya kokoh. Kokoh, misalnya kalau kita sudah ngikat sesuatu, sudah muhkam belum? Ya sudah muhkam. Nanti katanya sudah kokoh, tidak bakalan lepas misalnya. Namanya dikatakan muhkam. Ya. Mutqan, jadi sudah sesuatu yang sudah kokoh, yang sudah sempurna, ya. Itu namanya muhkam. Bahasa Arab namanya muhkam. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Itu namanya muhkam. Ya. Sehingga yang kitabun uhkimat ayatuhu, yaitu kitab ini yang ayat-ayatnya muhkam, maksudnya tidak ada kesalahannya. Saya bacakan perkataan Al-Alusi indah ya. Dia mengatakan uhkimat ayatuhu
nuzimat nazman muhkaman la yatra'u alaihi ikhtilal. Disusun dengan susunan yang kokoh yang tidak bisa ditimpa dengan kerusakan atau kesalahan. Fala yakunu fihi tanaqudun, tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an. Wa mukhalafatun lil waqi', tidak ada yang menyelisih realita. Sudah berjalan lebih dari 1000 tahun, tidak ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyelisih realita. Karena yang nyusun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hikmah aw syai'un mimma yukhillu bi fasahati dan wa balagati, dan tidak ada ayat-ayat satupun yang menunjukkan salah kefasihannya, salah balaghahnya. Al-Qur'an dari awal sampai akhir sempurna. Ya. Makanya disebutkan kalau hewan dikatakan ya, dalam bahasa Arab ahkamtu dabbah, aku telah mengihkam hewan, yaitu hewan itu dikasih di mulutnya dikasih kali kekang sehingga dia sudah enggak banyak gerak lagi. Itu namanya hewan tersebut sudah muhkam. Makanya Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak ada kebatilan yang datang dari depannya maupun dari belakangnya. Mau dicari-cari kesalahannya, tidak akan ditemukan kesalahannya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Allah tantang orang-orang kafir Quraisy. Silakan tadabburi Al-Quran, silakan cari kesalahan Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, tentu mereka akan mendapati banyak kontradiktif. Banyak kontradiktif. Ini makna kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran semua ayatnya muhkam. Tsumma fussilat, kemudian diperinci. Disusun oleh Allah Al-Quran dengan muhkam, dengan kokoh. Ya. Kemudian diperinci, artinya banyak ayat-ayat yang diperinci. Karena dalam Al-Quran isinya berbagai macam perkara. Ada tauhid, ada iman, ada hari kiamat, ada akhlak, ya, kemudian ada adab, ya, ada hukum-hukum syar'i, ya, banyak hal ya, yang dijelaskan, diperinci dalam Al-Quran. Ya, hukum-hukum yang terkait tentang kemasyarakatan, hukum terkait dengan kenegaraan, kisah-kisah terdahulu, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, perkara-perkara sosial. Al-Quran luar biasa. Siapa yang baca dari awal sampai akhir dia tahu bahwasanya perinciannya luar biasa. Semua permasalahan yang kita hadapi sudah ada jawabannya di Al-Quran. Tentunya Al-Quran membutuhkan tafsirnya, itu hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Tapi dia adalah kitab yang Allah susun secara bahasa kita mutqan, muhkam, profesional, yang terus berlaku sampai hari kiamat kelak. Kita tidak butuh ayat-ayat baru, enggak butuh. Kita enggak butuh ayat-ayat apa? Baru. Makanya di antara kehebatan Al-Quran, semua permasalahan ada di Al-Quran. Ya, semua permasalahan ada di Al-Quran. Ya. Kaidah-kaidah sudah termaktub dalam Al-Quran. Tsumma fussilat, kemudian diperinci ayat-ayat tersebut min ladun hakimin khabir, yang turun dari Allah yang hakim, yang maha bijak dan khabir. Hakim maknanya adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Di antara makna hakim, meletakkan suatu pada tempatnya. Karena Allah hakim, semua keputusan Allah pasti bijaksana. Di antara makna hakim juga yaitu tidaklah Allah melakukan suatu kecuali ada hikmah di balik itu. Tapi maksud di sini hakim adalah meletakkan suatu pada tempatnya, sehingga seluruh ayat yang Allah turunkan semuanya tepat pada tempatnya. Semua hukum yang Allah turunkan tepat pada tempatnya. Jadi pas. Itulah hakim. Khabir maknanya adalah al-alim, yang maha mengetahui. Tetapi sering Allah menggunakan kata khabir terkait dengan pengetahuan yang detail. Pengetahuan yang detail. Jadi sifat ilmu adalah sifat yang umum, sifat khibrah, sifat yang lebih spesifik, yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang detail. Kalau bahasa kita, kalau dikatakan seorang khabir itu orang yang pakar, ahli. Oh, ini khabirin, pakar ahli. Kenapa? Dia tahu perkara-perkara detail. Dia tahu perkara-perkara detail. Artinya apa? Wajar jika Al-Quran itu muhkam, kokoh, tidak ada kesalahannya sama sekali. Karena yang menurunkannya adalah zat yang maha bijak dan maha khabir. Dia tahu apa yang terjadi dari awal sampai akhir,
Dia tahu seluruh tentang makhluknya, dia tahu sifat-sifat makhluk yang dia ciptakan, sehingga dia turunkan kitab suci yang cocok buat mereka dari sampai hari kiamat kelak. Ini Allah jelaskan, namanya ta'lil, penjelasan. Kenapa Al-Quran adalah kitab yang muhkam, yang kokoh, tidak mungkin ada kesalahannya, karena yang menurunkannya adalah zat yang maha khabir. Kalau orang membuat sesuatu tapi ilmunya kurang, sering ada miss-nya, ada kesalahannya. Tahu-tahu aduh keliru. Tahu-tahu miss, tahu-tahu tidak pas, harus dirubah lagi, harus revisi lagi. Sifat manusia. Kenapa demikian? Karena ilmunya kurang. Kalaupun dia punya ilmu secara global tidak detail, sehingga terkadang dia miss pada perkara-perkara detail. Itu baru terkait zaman sekarang. Ternyata 5 tahun berikutnya sudah tidak cocok lagi. Kenapa? Ilmunya hanya terkait zaman sekarang. Dia tidak punya ilmu tentang masa depan. Sehingga produk-produk yang dia buat hanyalah muhkam pada waktu tertentu di zaman tertentu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segalanya, makhluknya secara detail, sampai hari kiamat dia tahu secara detail apa yang terjadi segalanya, maka dialah yang lebih mengetahui tentang hukum ayat-ayat yang pas turun bagi manusia. Makanya hukum yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Revisi, di demo, ribut lagi, tambahin, kurang lagi, namanya hukum manusia. Tidak cocok lagi, ya. Diinjak-injak, terkadang diangkat lagi, begitulah hukum. Karena yang membuatnya penuh dengan kejahilan. Yang membuatnya penuh dengan kejahilan, penuh dengan hawa nafsu. Beda dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Karena Allah adalah Hakim dan Khabir. Setelah itu Allah berfirman, atau sudah? Sudah cukup? Hah? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tauhid. Allah menyebutkan di antara tafsilan pertama yang Allah sebutkan adalah tentang tauhid. Makanya kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tentang tauhid. Kalau kamu tahu bahwasanya, kalau kalian tahu bahwasanya Al-Quran ini turun kepada zat yang Hakim dan Khabir, maka yang berhak disembah cuma Dia. Bukan mayat di kuburan kalian sembah yang tidak punya hukum apa-apa, yang ilmunya kurang, yang tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi menyembah sapi, apalagi menyembah matahari yang tidak punya apa-apa. Yang berhak disembah adalah yang Hakim dan Khabir, yang punya kitab suci, yang sempurna, itu yang berhak untuk disembah. Allah ta'budu. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini yang sempurna agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perincian tafsil pertama yang Allah perinci adalah tentang tauhid. Tauhid luar biasa ya. Ya, perincian pertama dalam surat ini tauhid. Nikmat pertama dalam surat An-Nahl adalah nikmat tauhid. Ya. Perintah pertama dalam surat Al-Baqarah tentang perintah tauhid. Ya. Jadi tauhid adalah intisari daripada seluruh agama-agama para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya abna'u allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta." Kami para nabi adalah saudara-saudara sebapak. Bapak kami satu, istri ibu kami berbeda-beda. Maksudnya kata para ulama, semua nabi bapaknya satu, maksudnya semua menyuruh kepada tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Tapi tujuan dari seluruh nabi diutus adalah untuk agar tidak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak orang bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Agar orang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Allah ta'budu illallah. Sekarang orang menyembah malaikat misalnya. Malaikat hukum apa yang diturunkan oleh malaikat? Enggak ada. Apalagi menyembah jin ya. Terkadang terlihat, tidak terlihat terkadang. Jin disembah, terkadang cantik, terkadang gendruwo disembah. Kemudian terkadang menyembah manusia seperti dia. Yang lebih menyedihkan menyembah yang lebih buruk daripada dia. Menyembah mayat yang enggak bisa apa-apa disembah. Ya, mayat bisa apa ente sembah? Ini Allah Hakimun Khabir, turunkan Al-Quran, berhak disembah. Ini bisa apa ente sembah? Udah mati, mau disembah. Mau wali, mau nabi, udah mati, selesai. Mau apa? Nggak bisa apa-apa.
Kata Abu Bakar ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut. Sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Tapi lebih lagi menyembah hewan. Subhanallah, menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah. Ada sebagian negara ya di dunia ini, suatu negara yang disebutkan bahwasanya Tuhannya lebih banyak daripada penduduknya. Tuhannya lebih banyak daripada penduduknya. Hewan-hewan dia sembah. Monyet disembah, tikus disembah, sapi disembah, ini disembah, luar biasa ya. Lebih banyak Tuhannya daripada penduduknya. Aneh, bagaimana menyembah sesuatu yang lebih hina daripada dirinya. Inilah tujuan utama Al-Quran diturunkan dengan diperinci, dan ini perincian pertama, alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian dan beri kabar gembira bagi kalian. Aku beri peringatan kalau kalian tidak bertauhid, kalau kalian menyimpang melanggar larangan-larangan Allah, aku beri peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Wa basyir, dan aku beri kabar gembira kepada kalian, barang siapa yang bertauhid dan taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan duniawi dan juga kenikmatan ukhrawi. Ya. Ini fungsi utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhir wa basyir, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, ya. Dan ini metode harusnya diikuti oleh para dai. Para dai juga menggabungkan di antara dua metode ini, targhib dan tarhib, memberi peringatan, memberi kabar gembira. Jangan sampai kajian cuma memberi peringatan melulu. Mengerikan, bid'ah syirik melulu, enggak ada tentang bidadari. Kajiannya mengerikan melulu, ya, ini juga enggak benar. Sebaliknya juga jangan kajian juga senang-senang melulu. Keutamaan ini, keutamaan anu, keutamaan, enggak pernah beri peringatan, ya. Umat butuh kepada peringatan dan butuh kepada kabar gembira. Itulah metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum. Hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumatti'kum mata'an hasanan. Ya, jika kalian bertobat dan beristighfar, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik. Mata'an itu kesenangan, hasanan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan akan memberikan kepada tiap-tiap orang memiliki keutamaan, balasan keutamaannya. Wa in tawallau, jika kalian berpaling, fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Maka aku khawatir akan menimpa kalian azab di hari yang besar. Ila Allahi marji'ukum, kepada Allah tempat kembali kalian, atau kepada Allah kalian akan kembali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kemudian bertobat. Di sini isyarat bahwasanya beda antara istighfar dengan taubat. Antara istighfar dengan taubat, karena Allah mengatafkan, menggandengkan dengan kata tsumma, kemudian. Beristighfarlah kemudian bertobat. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ada beberapa perbedaan antara istighfar dengan taubat. Secara bahasa, istighfar artinya meminta untuk sitr, untuk ditutup dosa-dosa yang dilakukan, dan agar dampak dosa tidak mengenai seseorang. Itu namanya istighfar, yaitu thalabul maghfirah. Istighfar artinya thalabul maghfirah, minta maghfirah. Maghfirah secara bahasa diambil dari mikfar. Mikfar adalah helm yang dipakai prajurit ketika bertempur. Yang helm ini fungsinya dua, menutup kepala, yang kedua menghadang dari hantaman senjata musuh. Sehingga ketika seorang mengatakan astagfirullah, maknanya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, tutuplah dosa-dosaku, jangan Kau umbar dosa-dosaku, jangan Kau umbar aibku di dunia apalagi di akhirat, dan saya pelaku dosa, ya Allah, tutuplah sebagaimana helm yang menutup kepala prajurit. Yang kedua, jangan Kau timpakan kepadaku dampak dosa tersebut, sehingga dampak tersebut ketika akan menimpaku tertangkis dengan istighfarku, sebagaimana helm yang dipakai oleh seorang prajurit ketika dihantam oleh pedang musuh tidak akan mengenai dia, dampaknya tidak terkena. Karena dosa itu pasti ada dampaknya, dosa itu pasti ada dampaknya. Apakah mengenai jasad kita, mengenai ekonomi kita, mengenai hati kita,
Ya, terkadang orang lupa disangka bahwasanya dampak dosa hanya sekedar jasad ekonomi, tidak, terkadang mengenai hati kita. Ya, jadi malas beribadah, jadi tertawan dengan nafsu dan syahwat misalnya, itu semua dampak daripada dosa. Oleh karenanya ketika kita mengatakan astagfirullah, yaitu ya Allah aku mohon maghfirah kepada Engkau, yaitu tutuplah segala aibku, jangan kau umbar di dunia, terlebih lagi di akhirat. Yang kedua, jangan sampai ada dosa yang aku lakukan berdampak pada diriku. Itu namanya istighfar. Adapun secara bahasa, taubat dari tab, yaitu dari roja, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa juga berbeda. Secara bahasa berbeda. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, istighfar adalah tolak, meminta. Aku minta. Adapun taubat adalah kabar. Kabar bahwasanya saya sudah kembali kepada Engkau ya Allah dengan meninggalkan dosaku. Bedanya di mana? Bedanya orang istighfar bisa jadi dia tidak bertobat. Bisa jadi dia masih bermaksiat tapi dia astagfirullah. Bisa atau tidak? Bisa. Karena dia sedang jadi istighfar itu bagian daripada doa. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Jami' ar-Rasail dia mengatakan doa yang terbaik adalah istighfar. Doa terbaik adalah istighfar. Makanya dalam salat kebanyakan istighfar. Dalam doa istiftah ada istighfarnya. Ya. Kemudian ruku dan sujud ada istighfarnya. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli ada istighfarnya. Tasyahud sebelum salam juga ada istighfarnya. Ya. Jadi setelah salat juga apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa yang terbaik adalah istighfar. Makanya Nabi paling sering melazimi istighfar. Jadi istighfar bagian daripada doa. Beda dengan taubat. Taubat adalah kabar tentang kondisi seseorang. Ya Allah, saya bertobat. Maksudnya apa? Ya Allah, saya meninggalkan maksiat dan saya kembali kepada Engkau. Beda atau tidak? Beda. Ini beda kedua. Jadi istighfar tolak, memohon, doa. Taubat adalah kabar tentang kondisi seseorang. Yang ketiga tadi, namanya orang istighfar bisa jadi dia masih berdosa. Dia masih berdosa dan dia minta ampun. Betapa banyak orang seperti itu. Masih praktek riba, astagfirullah, tapi besok masuk lagi. Astagfirullah, begitu aja. Orang yang melihat film-film yang enggak benar, astagfirullah, tapi besok nonton lagi. Dia minta ampun kepada Allah. Allah ampuni atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mohon ampunan meskipun dia masih melakukan. Tapi kalau taubat, enggak, namanya orang taubat dia sudah tidak melakukan karena syarat taubat dia harus al-iqla' anidz-dzam, dia harus meninggalkan dosa tersebut baru dikatakan dia bertobat karena kembali. Karena dia kembali. Kalau dia masih melakukan belum dikatakan dia kembali. Oleh karenanya dilihat dari konteks ayat ini, taubat kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, tsumma kemudian tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Dalam bahasa kita, orang yang istighfarnya sempurna, dia akan sampai pada derajat apa? Taubat. Kalau istighfarnya sempurna, akan sampai pada derajat apa? Taubat. Ini beda antara istighfar dengan taubat. Nah, seorang berusaha menggabungkan di antara keduanya. Di antara doa Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ada dosa-dosa yang belum kita tinggalkan, ada dosa yang bisa kita tinggalkan. Ya. Kita beristighfar dan bertobat. Dan istighfar yang sempurna adalah bertobat. Dan makna wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, ya Rabbku, ampunilah aku, istighfarlah aku beristighfar kepadamu, wa tub alayya, dan berilah taubat kepadaku. Dua makna. Kalau seorang sudah bertobat, maka terimalah tobatku ya Allah, maknanya kalau dia belum bertobat, ya Allah ilhamkan kepada aku agar aku bisa bertobat. Aku masih tertawan oleh maksiat ini, aku belum bisa meninggalkannya. Semua maksiat sudah aku tinggalkan ya Allah, kecuali rokok belum bisa. Misalnya ya. Semua maksiat sudah aku tinggalkan kecuali nonton film, aku belum bisa. Bulan Ramadan masih nonton film ya. Belum bisa. Wa tub alayya, ya Allah ilhamkan aku untuk apa? Bertobat. Kita masing-masing ada dosa yang belum kita bisa tinggalkan, ada. Ada ya macam-macam, masing-masing punya dosa sendiri-sendiri ya. Ya. Ada sebagian wanita Masya Allah baik semuanya tapi suka ngangkat suara sama suaminya. Itu dosa belum bisa ditinggalkan. Makanya dia bilang apa? Wa tub alayya. Ya Allah, terimalah, buatkan aku bertobat agar aku tidak menjadikan suamiku cepat tua. Dengan ngangkat suara melulu. Saya mau cerita satu kisah tapi enggak usah lah.
Baik. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Apa manfaatnya? Kata Allah, yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kalau kalian istighfar dan bertobat, Allah akan berikan kepada kalian mata'an, kesenangan hasanan yang indah ila ajalin musamma, sampai pada waktunya. Jadi istighfar dan tobat bukan hanya mendatangkan keuntungan ukhrawi, tapi duniawi juga dapat. Duniawi juga apa? Dapat. Di antaranya dalilnya ini. Seperti dalam surat Nuh juga, ya qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang deras, yang berkah. Allah akan berikan kalian anak yang banyak, Allah akan beri rezeki yang banyak, Allah akan bukakan sungai-sungai bagi kalian, Allah akan tumbuhkan bagi kalian tumbuhan. Ya. Istighfar mendatangkan keuntungan duniawi bukan cuma ukhrawi. Di antaranya Allah sebutkan secara global, yumatikum mata'an hasanan. Allah akan berikan kepada kalian kesenangan yang indah bagi orang yang bertobat. Orang yang bertobat dia pasti merasakan kebahagiaan, pasti. Entah hartanya banyak atau sedikit, kalau dia sering bertobat, sering beristighfar, mengakui kesalahannya, dia pasti mata'an hasan, dia pasti bahagia. Pasti. Karena mengatakan, Ustaz saya sudah istighfar melulu, nggak ada duit. Mungkin ada yang bilang gitu. Katanya Ustaz kalau sering istighfar, sering tobat banyak duit. Tidak harus. Tapi pasti kamu bahagia. Kalau istighfarmu benar, tobatmu benar, pasti kamu apa? Ada mata'an hasanah, ada kesenangan yang indah. Duniawi, belum apa? Belum akhirat. Kenapa ikhwan? Karena yang bikin masalah, problem bagi kita, semuanya dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun problem yang keburukan yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan lautan akibat dosa-dosa manusia. Semua gara-gara dosa. Yang bikin masalah kita di dunia dosa. Di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya untuk menghilangkan problem kita di antara istighfar dan bertobat. Istighfar dan bertobat. Nah, kalau orang sering beristighfar dan bertobat, maka Allah akan berikan bagi dia kesenangan mata yang indah. Yang indah. Tetapi Allah ingatkan, ila ajalin musamma. Sampai pada waktunya itu kalian akan meninggal dunia. Kalian jangan benar diberikan kenikmatan dunia, tapi kenikmatan duniawi itu hakir, hina. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah menggunakan lafal mata, mata itu kan artinya barang, barang yang akan expire. Entah itu sesuatu yang mata artinya kullu ma yuntafa'u bihi. Segala perkara yang bisa diambil manfaatnya, tetapi dia akan expire. Dia akan sirna. Apa itu makanan, apakah itu minuman, apakah barang kita pakai, apakah rumah yang kita tinggali, apakah kendaraan yang kita gunakan, semuanya dalam bahasa Arab namanya mata. Mengisyaratkan bahwasanya sesuatu tersebut akan selesai. Mata, meskipun indah, mata'an hasanan, tapi Allah ingatkan, ingat itu kenikmatan dunia mata'un qalil. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat. Makanya kenikmatan akhirat tidak dinamakan dengan mata. Karena mata itu isyaratnya akan selesai, akan rusak. Mata barang kalau bahasa kita akan rusak. Allah menggunakan kata mata untuk kenikmatan duniawi yang akan sirna, akan selesai. Entah dia rusak sebelum kita atau kita akan rusak sebelum dia. Meskipun indah, ila ajalin musamma, sampai pada waktunya akan selesai. Paling tidak engkau meninggal selesai. Artinya benar kau dapatkan kenikmatan tersebut, tapi ingat ada kenikmatan yang lebih indah di mana di akhirat. Di akhirat. Tapi intinya istighfar itu dan taubat memberikan kebahagiaan di dunia, mata'an hasanan ila ajalin musamma, sampai pada waktunya, sampai kamu meninggal atau sampai barang tersebut waktunya selesai. Kemudian kata Allah, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan kepada setiap pemilik keutamaannya. Ini bisa dipakai enggak? Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Bisa kelihatan? Hah? Enggak kelihatan. Enggak bilang dari tadi, ya sudah tulis panjang. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, ya.
Dan Allah memberikan, ini ada dua tafsiran dari kalangan mufassirin. Yang pertama, wa yu'ti kulladzi fadlin fadla, artinya Allah memberikan pada setiap orang yang memiliki keutamaan balasan keutamaannya. Artinya seorang memiliki keutamaan dalam harta, kalau dia sedekah Allah akan berikan balasannya. Ada orang memiliki keutamaan dalam dakwah, Allah akan berikan balasannya di dunia maupun di akhirat. Ada orang yang memiliki keutamaan dalam kata-katanya lembut, tidak suka nyinyir. Rasulullah tidak ayab. Rasulullah itu bukan orang yang suka nyinyir orang. Suka merendahkan orang, nyinyir orang, menyebut kesalahan, enggak. Maka dia akan dibalas oleh Allah. Kebaikan apapun yang dia miliki, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, baik dengan kata-katanya, baik dengan statusnya, semuanya akan Allah balas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah detail ketika membalas kebaikan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan memberi balasan tersebut secara detail. Ada yang mengatakan ini balasan di akhirat. Secara detail akan ada di akhirat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wa yu'ti kulladzi fadlin fadla, maksudnya fadlahu, hu-nya kembali kepada Allah. Kalau tadi wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dhamir ha kembali kepada kulla, kepada dzi fadlin, pemilik, yang tahu bahasa Arabnya, Allah akan berikan pada setiap pemilik keutamaan balasan keutamaannya, ini kembali kepada orang itu. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan Allah akan memberikan setiap pemilik keutamaan Allah, yaitu surga. Keutamaan yang Allah miliki surga. Maksudnya apa? Ini tafsir Ibnu Abbas. Artinya barang siapa yang di akhirat kelak kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka Allah akan balas surga baginya. Fadlan maksudnya adalah fadalat hasanatuhu sayyiatihi, yaitu keutamaannya melebihi pahalanya melebihi dosanya. Bukankah dalam aturan Allah dalam mencatat kebaikan dan keburukan, siapa yang melakukan keburukan 1 dicatat 1, siapa yang melakukan kebaikan 1 dicatat 10. Dan seharusnya orang beriman kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya, karena dosa 1 dihitung apa? 1. Kebaikan 1 dihitung apa? 10. Jadi kalau untuk menyamai di dalam timbangan, dia melakukan 1 kebaikan sama dengan 10 dosa. 1 kebaikan dengan 10 dosa. Kalau dia melakukan 10 kebaikan dengan 10 dosa, 10 kebaikan hitungannya 100. Jadi dia unggul 90 di dalam timbangan. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan jadi berapa? 10. Itu minimal. Minimal 10 kali lipat. Bisa jadi 17 kali lipat. Ila adafin katsir, bisa lebih daripada itu. Tapi kalau dosa 1 saja, 1. Oleh karenanya kata para ulama, kalau ada orang di akhirat ternyata dosanya lebih banyak daripada keburukannya, kebangetan. Menurut saya begitu. Kebangetan. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Tidak demikian. Nah, kalau ada orang yang kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya, ya, wa yu'ti kulladzi fadlin fadla, maka Allah pun akan berikan kelebihan dari Allah, itu surga kepadanya. Baik, sampai sini aja ya. Sudah mau jam 10. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.